Jadi begini, vitamin D itu bersifat, ini secara keilmuan, bersifat imunomodulator. Apa itu imunomodulator? Mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita ini dibagi dua sebetulnya. Yang pertama adalah sistem imun seluler. Yang kedua, sistem imun humoral. Apa artinya sistem imun seluler? Sistem imun seluler itu dia menggunakan sel-sel di dalam tubuh kita untuk mengeradikasi patogen-patogen, kuman-kuman ataupun apa yang dianggap bisa menyengsarakan oleh tubuh. Itulah yang disebut dengan sistem imun seluler. Nah, pada COVID itu yang dibutuhkan adalah sistem imun seluler ini. Jadi sistem imun seluler ini itulah yang kita lihat dari darah putih kita yang disebut dengan limfosit. Jadi limfosit ini ada dua macam. Ada limfosit yang seluler, yang bersifat seluler namanya limfosit T. Ada nanti yang membantu sistem imun humoral yang disebut dengan limfosit B. Nah, pemberian vitamin D ini, kalau kita kena penyakit yang membutuhkan imun seluler, maka dia menggeser limfosit B digeser menjadi limfosit T begitu. Sehingga dia mampu membunuh si virus. Jadi wajar kalau pada terapi COVID itu sering diberikan vitamin D. Fungsi yang kedua daripada vitamin D ini adalah sebagai antioksidan. Jadi tubuh kita itu setiap hari memproduksi oksidan atau radikal stres. Itu namanya kerennya gitu. Nah, ini mempengaruhi produksi peradangan atau inflamasi yang sangat penting di dalam perjalanan COVID ini. Nah, vitamin D bisa membantu sebagian menetralisirnya. Jadi fungsi vitamin D ini paling tidak ada dua, sehingga wajar kalau diberikan asupan vitamin D. Nah, sinar matahari itu baru berupa provitamin D. Tentu melakukan provitamin D. Tentu di tubuh akan terjadi serangkaian langkah-langkah untuk merubah provitamin D ini menjadi vitamin D yang efektif. Jadi walaupun sinar mataharinya banyak, tapi kalau zat-zat yang merubahnya di dalam tubuh tidak tercukupi, ya vitamin D kita juga akan kurang. Jadi cara paling ampuh untuk mendapatkan vitamin D itu dengan cara seperti apa? Terutama bagi ibu hamil karena dia kondisi imunnya boleh dibilang tidak sebaik orang yang tidak hamil. Ya, jadi kalau kita sehari-hari praktisnya kita memberikan suplemen vitamin D, baik untuk kasus-kasus COVID, walaupun kasus COVID-nya itu tidak bergejala atau ringan. Harus, dok ya? Ya. Nah, boleh saya menambahkan soal vaksin tadi? Ya. Sebetulnya orang yang kena COVID itu lebih dari vaksin. Kalau vaksin ini kan adalah virus COVID yang dilemahkan, atau komponen-komponen dari virus COVID. Nah, kalau kita kena COVID, betul-betul virus yang hidup, yang sakti, tentu kekebalan tubuh kita akan jauh lebih tinggi. Jadi hasil antibodi yang terbentuk, orang yang terkena COVID dibandingkan dengan orang yang divaksin, secara logika orang yang kena COVID itu sudah terbentuk antibodi yang lebih tinggi. Iya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang meneliti kalau diberikan vaksin, minimal 3 bulan masih punya efek perlindungan di dalam tubuhnya. Apalagi kalau dia kena COVID.
kemungkinan bisa lebih dari 3 bulan. Sehingga pemerintah menganjurkan pemberian vaksin COVID itu adalah 3 bulan setelah terinfeksi COVID. Poin yang ketiga, kalau kita merasa jangan-jangan belum terbentuk sistem perlawanan tubuh kita, antibodi kita, kita bisa memeriksakannya ke laboratorium. Apakah kadar antibodi yang terbentuk itu sudah memberikan efek protektif, perlindungan diri terhadap serangan COVID berikutnya. Poin keempatnya, kalau kita tinggi misalnya, apakah tidak boleh lebih tinggi lagi? Ya boleh saja. Jadi kalau kita sudah terkena COVID, walaupun tinggi, mau di booster dengan vaksin, ya boleh saja. Paling tidak jaraknya 2 minggu atau 2 minggu lah dari kita sembuh. Minimal 2 minggu. Iya. Nah, tapi diingat, vaksin di Indonesia ini terbatas. Kalau kita sudah kena COVID, mau minta. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.